Halo guys, jumpa lagi dengan Prince of. Sekarang Prince of lagi kedatangan tamu nih di kantor kami dengan Mas, apa panggilannya Mas? Panja Panja dari Pekanbaru. Pekanbaru guys. Mas Panja ini salah satu pebisnis sukses ya yang mulai dari nol ya istilahnya ya. Namanya apa Mas Panja kalau boleh tahu? Dengan Blackpen Prince of. Blackpink Prince of. Oke, langsung aja. Mungkin Mas Panca bisa perkenalkan diri dulu ke teman-teman Prince of. Oke, perkenalkan diri. Saya namanya Suresno Panja, sering dipanggil Panja. Saya adalah pemilik ataupun owner dari Blackpen Prince of. Usia berapa Mas? Usia sekarang udah 35. Masih 35 loh guys, sudah bisnisnya udah menggurita di Pekanbaru ya. Boleh sedikit cerita nggak Mas? Kenapa kok dulu namanya itu Blackpink Art atau ya Blackpen ya? Blackpink Print Shop ya? Ya. Itu gimana sih Mas ceritanya? Saya coba nerjemahin paint itu kan gambar black itu hitam, ini maksudnya apa sih? Oh iya. Sebenarnya itu hanya plesetan aja di awal. Jadi dulu saya usahanya dimulai ya, merintisnya itu di kos-kosan. Jadi Di kos? di kos teman-teman. ya, di kosan di waktu di kampus ya. Saya mulai dari kampus kecil-kecilan emang ngobjekin teman-teman. Jadi ngobjekin project teman-teman teman-teman ngobjekin ya. teman-teman. Jadi kalau ada kegiatan di kampus, saya bantu siapin spanduknya Oh. dan lain-lain seperti itu kan. Jadi itu awal mulanya, dan kemudian saya saya fokusin gitu. Mhm. Jadi saya buka toko salah satu di dekat kampus juga, tapi di kos-kosan ya. Jadi banyak yang nanya tuh, ini produknya siapa yang buat gitu. Jadi karena banyak yang nggak tahu, jadi saya anggap kalau black itu kan hitam ya, atau gelap. Pine itu yang lukisan. Jadi kayak sebuah karya lukisan ataupun karya produk yang tidak tahu, yang gelap ya. Kalau gelap kan mungkin Samar lah ya. samar gitu, Samar. nggak tahu di mana. Ya saya anggap itu plesetannya suatu produk ataupun apa, tidak tahu ini asal mulanya di mana. Padahal ada di situ gitu. Jadi pada nyari ini di mana ya, siapa yang buat ya, itu nggak tahu. Jadi plesetan aja pertamanya gitu. Udah terbawa sampai sekarang gitu. Dari plesetan, Ya. dari kamar kos bisa sukses guys. Jadi kalau bikin usaha sering-sering plesetan aja ya. Plesetan Iya. ya. Kok bisa ya, produk apa yang waktu itu bisa diterima anak-anak kampus, teman-temannya Mas Resno awal kali dulu bikin produk apa waktu itu? Itu spanduk, ya brosur seperti itu untuk promosi kegiatan kampus saja. Oh, itu waktu itu produksi sendiri atau lempar ceritanya? Ceritanya lempar. Jadi gini, kalau dulu memang kita pure untuk apa ya? Saya aktif di organisasi kampus gitu kan. Jadi kemarin ya waktu dulu saya suka nyiapin perlengkapan promosinya. Jadi sebenarnya di dunia printing ini ya istilahnya tidak apa ya? Saya kebetulan lah gitu. Jadi waktu dulu saya pandai desain otodidak. Terus sebenarnya saya kasih sama teman saya untuk nyetak. Oh. Jadi caranya gitu, ternyata saya waktu itu nggak tahu bisa objekin, ternyata ada untungnya gitu. Waktu itu pas dia pulang kampung gitu ya, ternyata nggak ada. Ternyata kita butuh banget besok gitu. Ternyata saya paksain itu untuk cetak ke tempat cetak. Ternyata kalau punya desain itu harganya beda gitu. Oh ternyata ada untungnya loh gitu. Jadi waktu itu keterusan gitu. Jadi saya nggak kasih teman saya lagi, ya langsung saya cetak ke situ. Jadi ada untungnya. Jadi sebenarnya mulainya di awal ya dari nggak sengaja itu, ternyata yang saya kerjain itu ada untungnya. Kalau dicetak jadi baru di situ kenal dunia percetakan gitu. Jadi istilahnya awalnya dimulai dari reseller juga Jadi ya? reseller, ya kita cetak di luar gitu kan. Belum ada mesin waktu itu? Belum ada mesin. Tahun berapa kalau boleh tahu Mas? Kalau main-mainnya ya gitu di tahun 2010, 2011 main-mainnya ya itu kayak tidak terlalu fokus ya, istilahnya sambil ke kuliah gitu kan. Tapi udah difokusin itu di 2012-an gitu lah, akhir ya. Itu baru buka toko ya di kos-kosan tadi, di kos-kosan dia fokus ya gitu. Difokusin karena lulus dari ya. kamar kos ya. Ya. Luar biasa gitu. Terus kok bisa cepet banget Mas Resno itu, terus sewa toko atau gimana ceritanya kok bisa sampai dalam tahap sekarang itu? Oh iya, sewa toko. Dulu di kos-kosan. Terus saya dapat salah satu customer ya, itu emang
Saya nggak duga-duga juga. Waktu itu saya udah beberapa bulan itu jualan, ataupun mungkin udah setahun ya jualan di kos-kosan ya. Saya pertama jualannya online, jadi waktu itu pas kebetulan customernya itu datang ke tempat saya gitu. Waktu itu sebenarnya kalau karena saya di kos-kosan, saya berusaha gimana saya ke tempat customernya supaya dia nggak tahu tempat saya gitu. Tapi waktu itu dia maksain ke tempat saya. Oh iya, dia datang, ternyata survei, ternyata dia minta minta permintaan produknya itu sablon kaos. Ya ingat saya. Ya, sablon kaos itu dari BUMN kalau nggak salah. Benar, jadi ada salah satu perusahaan inilah besar gitu. Jadi ternyata dia survei, dia cocok, dia bilang sih cocok, tapi saya waktu itu juga nggak percaya bahwa dia mau order karena transaksinya gede soalnya mungkin. Transaksinya gede, sekitarnya kurang lebih 200 jutaan. Luar biasa. Waktu itu saya nggak ada punya modal ya, udah di kos-kosan ya nggak ada modal. Jadi waktu itu saya kasih penawaran harga. Waktu dia pulang dia minta nanti kasih penawaran harga ya mas dengan spek ini gitu ya. Kita share email, persyaratannya cuman kalau mau diproduksi DP 50%. 3 hari lagi dia udah info. Mas saya udah transfer. Oh, saya terkejut. Oh, itu tuh pokoknya dengan singkatnya untuk orderan selesai, untungnya langsung saya sewain ruko. Oh, luar biasa. Jadi full semuanya. Jadi nggak saya nikmati ya. Pokoknya ada uang, untungnya langsung saya sewain ruko karena emang waktu itu memang di dalam gitu kan gitu. Jadi ya teman-teman, kalau kita lihat Mas Resno ini dapat duit nggak langsung dinikmatin, nggak dihabisin. Biasanya anak muda itu kan punya duit, dapat untung, dihabisin buat senang-senang lah. Mas Resno ini berinisiatif, duit keuntungannya itu untuk sewa ruko ya, sewa toko ya. Jadi akhirnya tokonya ada toko fisiknya, nggak di kos-kosan lagi ya. Iya benar. Oke. Terus saat ini Blackpin tahun 2023 udah bisa produksi apa aja nih Mas Resno? Jadi mungkin teman-teman di Pekanbaru atau di daerah Sumatera itu mau ngelempar Mas Resno. Oh iya. Lumayan banyak juga sih, lumayan kompleks. Jadi kita produknya dari digital printing, outdoor, indoor, ada UV juga. Kita UV-nya flatbed dan roll to roll juga. Bordir, sablon. Bordir juga ada ya? Sablon. Jersey ada juga direct sublim, ada juga untuk umbul-umbul ya, bendera. Terus souvenir itu macam-macam mug ya, souvenir kantor itu kita lumayan lengkap gitu. Ya. Mungkin detailnya nanti teman-teman bisa buka di websitenya Blackpin ya. Apa alamat websitenya? Website kita www.blackpenart.com. www.blackpenart.com. Mungkin nanti bisa dilihat di sini teman-teman ya. Di situ lengkap banget ya katalog produknya ya. Ya, lengkap banget. Luar biasa. Teman-teman juga bisa langsung order di web itu, sudah termasuk harganya, gambarnya, sama pengirimannya ya. Iya, benar. Jadi nggak harus orang Pekanbaru nih yang pesan di sana, karena varian produk Blackpin Art ini luar biasa banyak. Jadi teman-teman luar Pekanbaru mungkin dari Jakarta, Surabaya, ataupun di kota-kota besar yang lain juga bisa pesan di blackpenart.com. Iya, bisa. Oke. Terus gini Mas Resno, tadi kan Mas Resno poin utamanya adalah sewa ruko nih. Terus akhirnya beli mesinnya gimana Mas Resno? Karena ini kan mulai dari nol ya. Apakah dari keuntungan itu diputar terus menerus atau seperti apa Mas Resno? Oh ya, kita untuk pembelian alat ataupun perlengkapan produksi mesin itu kita dari karena sekarang itu supplier udah banyak kasih fasilitas ya. Jadi emang bisa cicil berapa kali 0% ya, kita manfaatkan itu, dan sumber dananya ya dari perputaran penjualan selama ini ya. Jadi kita belum ada pendanaan ataupun investor, ya murni dari perputaran di awal gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi keuntungannya ini digelindingkan terus akhirnya besar akhirnya jadi Blackpin Art yang sekarang ini. Benar ya. Mas Resno, pernah nggak mengalami suatu hal yang paling nggak enak misalnya selama merintis ini? Jadi terus Mas Resno ngelakuin apa gitu? Karena kan bisnis itu nggak cerita soal seneng juga, pasti ada ya enak hatinya, ada sakitnya, ada yang jatuhnya. Gimana Mas Resno selama perjalanan ini? Ya, kalau dari bisnis ataupun usaha itu yang paling kita hindarin, mungkin yang paling nggak enak ya dikomplain customer ya. Oh, dikomplain customer. Kalau misalnya masalah yang internal sih kita bisa selesaikan dengan nyaman ya gitu, dengan kita bicara. Tapi kalau sudah sama customer itu ya
yang paling apa ya, paling kita anti ya, yang paling apa ya, sama terjadi lah ya, dari. Jadi itu sih komplain customer gara-gara sesuatu hal yang mungkin yang sederhana pun yang simple gitu ya. Jadi kadang ketemu itu banyak dulu gitu. Tapi kita bisa hilangkan itu dengan trik-trik lah, dengan cara ya. Salah satunya ya caranya pakai sistem gitu. Jadi sistem gitu. Ngomongin sistem nih, gimana sih Mas Kresno kok tiba-tiba pakai Prinsoft nih ya? Apakah karena ada kendala dari komplain tersebut atau memang ada kebutuhan waktu itu ya? Seingat saya waktu itu tahun 2019 ya? Ya, 2009 akhir ya. Akhir ya. Saya antara Oktober atau November saya dihubungin sama Mas Kresno waktu di pameran Allprint. Allprint, benar. Gimana itu ceritanya Mas Kresno? Semuanya berawal dari masalah yang ada di Blackpen ya. Gitu. Jadi salah satunya ujung-ujungnya komplain customer gitu, karena kita yang kita lakukan itu semuanya untuk customer kan. Jadi waktu itu banyak timbul masalah ya di deadline, di alur kerja, mana ini mau diduluin gitu kan, jadi bentrokan gitu. Jadi semuanya berawal dari situ. Jadi bermasalahannya itu timbul dari situ, sehingga saya perlu nih sistem untuk memperbaiki ini gitu. Jadi pas ketemu di pameran ada software seperti ini, oh ini bisa membantu saya banget nih di permasalahan kita gitu kan. Jadi kita putuskan untuk ya balik, saya dari pameran saya diskusi sama teman-teman di sana, di tim saya, ternyata oke, kita coba, walaupun ini sebenarnya bukan sesuatu yang murah gitu waktu itu ya. Bagi kita itu sangat luar biasa, sampai kalau dibilang bisa nguras gitu. nguras ya. Jadi kita nguras isi rekening kita ya. Jadi karena kita waktu itu masih kecil lah, masih belum 19 ya. Jadi hitungannya akselerasinya luar biasa ya, jadi 4 tahun ya. Jadi ini sesuatu yang penting menurut kita ini bisa memangkas semua mungkin kerugian yang ada. Jadi nggak masalah kita kuras dari rekening. Tapi kalau di awal kita kira mahal gitu, ternyata kita pakai, ternyata ini worth it. Kalau kita nggak pakai, saya bilang sama teman-teman, kalau kita nggak pakai rugi kita lebih banyak nih mungkin gitu. Gitu. Mungkin kececer faktur gitu, belum tertagih ya gitu. Ini semuanya lengkap dan itu ya pengingat lah untuk semuanya ya, untuk deadline, untuk pembayaran gitu kan. Jadi kita juga tidak banyak loss untuk yang belum bayar nih, harus bayar, jadi pengingat ya gitu. Selain itu juga banyak teknologi lainnya ya. Benar, itu salah satunya yang paling ini, dan dilengkapi dengan teknologi lain yang memang melengkapi kebutuhan kita gitu kan. Jujur ya, saya masih ingat 2019 ya. Kalau beliau ngomong terkuras itu saya percaya kok. Saat itu saya waktu di bandara dijemput sama beliau naik motor, saya berpikir orang ini bisa bayar saya nggak? Emang benar itu. Saat datang ke tokonya, kok mesinnya kecil-kecil gini gitu kan. Biasanya Prinsoft itu kan dipercaya oleh print shop yang besar. Jadi saya lihat Mas Kresno itu berani berinvestasi pada sistem, padahal print shopnya saat itu belum terlalu besar ya. Kayak gitu. Dan 3 tahun berikutnya kalau nggak salah SPE ya. Saya bilang ke dia nih, ini joke ya Mas. Saya dulu pikir kamu tuh nggak bisa bayar saya loh Mas Kresno. Dia bilang sendiri. Nah, memang itu uang saya satu-satunya. Benar, waktu itu emangnya benar. Iya. Tapi pada akhirnya dengan adanya sistem teratur, perusahaan akhirnya bisa lari kencang ya. Lari kencang. Jadi salah satu rahasia kita, starting point atau rahasia kita untuk bisa akselerasi cepat tadi, salah satunya dipakai software. Karena permasalahan di printingan itu ya tadi deadline yang belum dikerjakan gitu kan. Jadi itu banyak masalah tertuntaskan oleh software gitu loh. Jadi kita mikirkannya yang lain gitu kan. Bisa fokus di pengembangan bisnis. Mungkin salah satunya investasi mesin gitu. Oke. Closing statement Mas Kresno. Mas Panca deh. Saya karena kebiasaan manggil Mas Kresno. Mas Panca. Buat anak-anak muda nih. Karena kan anak muda zaman sekarang itu pengen sukses tapi nggak mau sacrifice gitu loh. Maksudnya pengen sukses tapi nggak mau kerja keras. Mungkin Mas Kresno ada masukan nggak buat anak-anak muda? Kan Mas Kresno hitungannya under 40 ya, di bawah 40 tahun termasuk anak-anak muda loh guys. Jadi apa sih sebuah closing statement buat Mas Kresno biar teman-teman anak-anak muda itu juga bisa berhasil? Mungkin nggak harus di dunia printing, mungkin di dunia yang lain gitu. Benar. Karena Mas Kresno kan mulai dari kamar kos loh guys, kayak gitu. Ya, paling apa ya? Mungkin dalam bisnis itu ataupun mau memulai bisnis ya.
mungkin dari perjalanan saya itu mungkin ada banyak hal ataupun banyak masalah ataupun banyak ya dari masalah kita ketemu solusi sehingga kita lebih baik gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang masih mulai gitu ya merintis ataupun seperti apa ya, saran saya sih atau clue yang saya bisa kasih sih mungkin sesuatu apa ya dari apa ya saya jalani selama ini gitu loh. Itu ada hal yang emang perlu diperhatikan ataupun clue-clue yang mesti dipegang gitu loh. Supaya emang itu bisa apa ya bisa menjadi pedoman gitu. Jadi dari semua yang mungkin saya sering kasih tahu nih kepada tim-tim saya. Jadi sesuatu apa ya sesuatu hal yang kita lakukan mungkin kelihatannya benar gitu loh. Tetapi ataupun sesuatu yang benar itu masih ada hal yang positif yang mesti kita bisa ambil gitu keputusannya gitu benar. Jadi untuk semua pekerjaan, jadi semua bidang kerja apapun ataupun bisnis apapun itu salah satu clue yang mesti dipegang. Jadi bisa melakukannya itu ya tergantung apa jenis bisnisnya ya. Apa yang memotivasi awal itu yang mesti diyakini dipegang dulu gitu. Jadi kalau kita harus believe ya, believe. Jadi kalau dulu tuh kita mulainya itu kita mau terjun ke dunia bisnis apapun kita harus punya role model gitu. Ya, kalau saya anggap seperti itu. Jadi role model itu contoh teman-teman. Contoh. Jadi kita mau seperti siapa sih? Kita mau bisnisnya mau seperti siapa sih? Itu dulu mungkin bagi saya gitu. Jadi kalau untuk percetakan mungkin ya kita harus cari percetakan yang emang udah gede ya, itu role model kita. Jadi itu jadi motivasi gitu loh. Jadi dengan satu itu pun dengan clue satu itu ya udah mungkin kita juga bisa kembangin apa ya misalnya tujuan kita kemana gitu, arahnya gitu ya. Kita lihat role model kita tuh seperti apa ya, kita kalau mau seperti dia kita ikutin gimana caranya ya sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. Yang ujung-ujung nggak bisa cepat gitu kan. Jadi tapi yang penting ada bayangannya gitu, ada role modelnya. Itu kalau kita udah pegang itu kayaknya udah bisa sih udah gitu untuk jalan. Jadi kalau saya boleh ngerangkum pertama adalah kita harus punya starting point, yaitu dengan sebuah reason yang kuat agar kita saat bekerja keras itu tidak berhenti ya. Iya benar. Didukung juga dengan kita harus update ilmu dari role model yang kita pinginkan. Benar. Misalnya nih public figure siapa yang kita impikan, jadi kita harus meniru dia ibaratnya kayak gitu. Atau mengamati dia atau mempelajari dia agar kita bisa selevel dengan dia. Ya. Saya kalau boleh ngobrol sama Mas Resno ya. Tadi dia cerita sedikit bahwa role modelnya salah satunya Pak Edi Revo ya. Iya benar. Tapi Pak Edi Revo kemarin bertemu sama beliau, dia juga mengagumi sama Mas Resno tuh. Jadi dari seorang fans akhirnya jadi seorang friends, itu sebuah quote yang bagus. Jadi kita punya seorang yang kita idolakan, akhirnya kita jadi seorang teman dari orang yang kita idolakan. Jadi itu pencapaian yang luar biasa. Itu ada quote-nya loh. Nanti kita cari ya quote-nya apa, nanti saya tulis di sini ya. Jadi dari sebuah idol akhirnya bisa jadi sebuah rival. Rival itu selevel gitu loh. Itu luar biasa pencapaiannya. Jadi Pak Edi sendiri saat ini ya, kalau nggak salah role modelnya Pak Edi Revo ya. Ya, role model kita dulu 3 tahun dulu memang Edi Revo. Dia saya buka Facebook gitu kan, saya inspirasi tim saya ini ada ini loh di Jakarta, Revo ya, Revo Prince seperti ini loh. Ini kita harus seperti ini ya gitu. Jadi itu salah satu Revo. Jadi role model kita udah kelihatan ya, kita tuju kita gimana bisa seperti Revo Pak Edi ya gitu. Jadi kayak gitu seperti itu. Oke. Jadi closing statement gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau pengen ada kebutuhan printing bisa bertanya langsung dengan admin dari blackpenart.com itu ada WA-nya atau bisa transaksi di sana. Terus mungkin teman-teman bisa lihat produk dan order di sana gitu ya teman-teman. Jadi mungkin bisa bermitra juga dengan Black Pen Art. Jadi istilahnya zaman sekarang itu kolaborasi gitu ya. Iya benar. Oke, gitu aja teman-teman, kita pamit dulu. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kisah sukses selanjutnya. Thank you.